Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kutipan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Andiani Firdaus, rekan saya Marliatus Solihah, ada Mutia Pramadani, dan yang terakhir ada Sukriya Fatimah Nur. Setelah saya akan menjelaskan pengertian kutipan. Kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat di atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, pengertian kutipan juga banyak, salah satunya ada menurut KBBI. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan merupakan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Selain dari KBBI, ada beberapa para ahli juga yang menjelaskan pengertian dari kutipan. Teman-teman bisa cari pengertian dari Harrods Library Glossary and Reference Book, itu tahun 1990, Thomson dalam Herlina tahun 1995, Purnawati tahun 2005, dan dari Keraf tahun 2004 di halaman 203. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kutipan. Nah, fungsi kutipan ini ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama, landasan teori suatu tulisan ilmiah. Seperti yang kita ketahui, tulisan ilmiah harus memiliki landasan yang jelas dan akurat. Dengan ditunjang dengan kutipan, tulisan ilmiah kita jadi memiliki landasan yang kuat dan juga data yang akurat. Selanjutnya, fungsi yang kedua, penguat pendapat penulis, sehingga penulis berpendapat berdasarkan landasan yang jelas tadi, seperti pada poin pertama. Selanjutnya, dapat menjelaskan suatu deskripsi. Fungsi yang keempat, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Dengan data yang akurat dan juga kutipan, menggunakan kutipan, kualitas karya ilmiahnya itu menjadi lebih tinggi, teman-teman. Selanjutnya, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, dapat memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, memudahkan pembedaan data pustaka, dan ketergantungan tambahan. Ada juga fungsinya mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulis, memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Nah, dalam mengutip, kita juga nggak bisa sembarangan, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat mengutip. Yang pertama, informasi yang akan dikutip adalah informasi yang berasal dari sumber asli. Syarat yang kedua, informasi yang akan dikutip hendaklah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pakar, terutama oleh pakar yang telah punya nama dan ahli di bidangnya. Selanjutnya, cara mengutip harus mengikuti kaedah-kaedah pengutipan. Informasi yang akan dikutip hendaklah informasi terbaru. Syarat selanjutnya, informasi yang dikutip hendaklah jangan terlalu panjang, misalnya 1 halaman atau lebih. Syarat selanjutnya, jangan mengutip informasi yang berasal dari suatu hasil kutipan. Nah, jadi jika ada informasi yang merupakan hasil kutipan, jangan kita kutip kembali, tapi kita cari referensi yang telah dikutip tersebut. Selanjutnya, sebuah kutipan harus mencantumkan sumber dari informasi yang dikutip tersebut. Dan yang terakhir, hindari terjadi parade dalam suatu tulisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar mengutip. Prinsip dasar yang pertama, jangan mengubah kata-kata. Jadi, apapun yang ada di dalam narasi yang akan kita kutip, hendaklah kita salin dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Jika misalnya menurut kita di dalam narasi yang hendak kita kutip itu ada kesalahan, jangan diperbaiki karena kita mengutip, bukan mengubah ataupun mengoreksi. Selanjutnya, menghilangkan bagian kutipan. Nah, jadi jika kita mengutip itu harus lengkap ya teman-teman, tidak ada bagian yang boleh dihilangkan. Selanjutnya, kita tidak boleh menambah sumber pada kutipan. Nah, jadi kita di apapun yang ada dikutip itu sumbernya, dan juga kita harus menambah sumber pada kutipan itu, maksudnya apa sumber yang kita dapat dari mananya itu harus kita catatkan. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis kutipan.
Jenis-jenis kutipan itu ada 4. Yang pertama kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung, ada yang ketiga ada kutipan catatan kaki, dan yang keempat ada kutipan atas ucapan penulis. Untuk jenis-jenis kutipan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi jenis-jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang sama persis dengan kutipan aslinya atau sumber yang diambil tanpa mengubahnya sedikit pun. Dan jika terdapat keraguan atau kesalahan dalam kalimat yang kita kutip, maka kita dapat menandakannya dengan buka kurung siku kiri, sik, tanda seru, dan tutup kurung siku kanan. Jadi, kita tidak boleh mengubah kalimat tersebut walaupun kita mengetahui itu ada kesalahan. Untuk jenis dari kutipan langsung ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek ini merupakan kutipan yang tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Di mana ciri-ciri dari kutipan pendek ini yaitu tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip, menambahkan sumber kutipan, dan kutipan ini tidak dipisahkan dari teks, artinya dia menyatu dengan teks. Kutipan ini harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Jika menggunakan catatan tubuh, maka dicantumkan setelah kutipan, dan jarak baris kutipan dengan jarak baris teks yaitu 2 atau 1,5 spasi. Untuk contohnya jika menggunakan body note atau catatan tubuh, yaitu misalnya kalimatnya terwujud dalam pidato dan pernyataan-pernyataan para penyelenggara kekuasaan negara tersebut, secara khusus adalah seorang presiden ataupun raja yang berkuasa. Hart buka kurung 1967.261 mengatakan, lalu ada petik 2, the symbolic dimension of politic speech making for president is a political act, the mechanism for wielding power. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya kutipannya ini mengutip kata si Hart ini dan diberi tanda kutip dan dia itu tidak dipisahkan dari teks atau dia ini menyatu dari teks. Kalau misalnya kutipan yang langsung panjang itu dipisahkan. Nah, sedangkan pada kutipan langsung pendek ini dia menyatu dengan teksnya. Terus kenapa dia ini dimiringkan? Karena kebetulan pada contoh ini menggunakan kata bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi dimiringkan gitu tulisannya serta diberi tanda petik 2 di akhir sama di awal, penanda bahwasanya dia merupakan kutipan secara langsung. Di sini artinya tidak ada kata sedikit pun yang diubah dari sumbernya langsung. Kalau misalnya ingin menggunakan catatan kaki atau footnote, maka bisa menggunakan contoh seperti ini. Bagi sebuah kekuasaan resmi negara, salah satu representasi ideologi yang penting terwujud dalam pidato dan pernyataan-pernyataan para penyelenggara kekuasaan negara tersebut. Secara khusus adalah seorang presiden atau raja yang berkuasa. Hart mengatakan, kemudian ada titik 2, lalu petik lagi dan menggunakan kalimat bahasa Inggris tersebut serta digaris miringkan, kemudian ditutup kembali dengan tanda petik 2, lalu dibuka kurung siku kiri dan sebutkan angkanya, berarti ini ada kutipan yang kedua, lalu ditutup dengan kurung siku bagian kanan. Berikutnya yaitu kutipan langsung yang panjang, merupakan kutipan yang lebih dari 4 baris atau 40 kata. Ciri-cirinya, kutipan ini dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Berbeda dengan kutipan langsung pendek yang tidak ada pemisah antara kutipan dengan teksnya. Kalau kutipan langsung panjang itu dipisahkan sejarak 3 spasi, kemudian jarak antar kutipannya itu 1 spasi. Kutipan ini dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Jika kutipan dimulai dengan alinea baru, maka pada baris pertamanya dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kemudian, untuk kutipan langsung panjang ini boleh diapit dengan tanda kutip, tetapi juga boleh tidak diapit dengan tanda kutip. Dan di belakang kutipan ini diberi sumber kutipan. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung panjang dengan body note atau catatan tubuh. Jadi di sini terlihat kalimatnya yaitu perencanaan kurikulum sekolah memegang peran penting dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kurikulum sekolah perlu disusun dengan baik dan penuh perencanaan matang. Nah, untuk kalimat ini itu spasinya 1,5 sampai 2 dan dia akan mengutip
Nah, karena dia mengutip, maka dijorokkan ke dalam sebanyak 5-7 ketukan, lalu menuliskan kalimat kutipannya. Karena ini lebih dari 4 baris atau lebih dari 40 kata, maka diterulang pada kutipan langsung panjang. Dan karena dia menggunakan catatan tubuh atau body note, maka setelah dia mengutip, lalu dibuka kurung dan tuliskan nama pengarang dari buku yang ingin dikutip atau jurnal yang ingin dikutip, tahun dan halamannya. Dan untuk paragraf yang dikutip ini, itu spasinya 1. Berikut merupakan contoh dari penggunaan kutipan langsung panjang dengan menggunakan footnote. Contoh kalimatnya yaitu, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kelas berkuasa bekerja melalui ideologi untuk melanggengkan dominasi mereka. Barangkali penting dikutip di sini bagaimana Marx menjelaskan bekerjaannya kelas berkuasa. Kemudian titik 2, dan dijorokkan ke dalam. Ini merupakan kalimat yang dikutip secara langsung tanpa mengubah kata-katanya. Lalu ada tanda petik 2, kemudian di awal dan di akhir. Kemudian ada tanda titik, lalu buka kurung siku, angka keberapa kutipan ini. Misalnya ini merupakan kutipan pertama, maka dituliskan angka 1, lalu tutup kurung siku. Ini merupakan contoh atau bentuk perbandingan dari kutipan langsung singkat dengan kutipan langsung panjang, di mana pada kutipan langsung singkat ini, kalimat yang dikutip itu tidak terpisah dengan kalimat sebelumnya dan memiliki spasi 1,5 sampai 2 spasi, serta adanya tanda petik. Kemudian untuk kutipan langsung yang panjang terdiri dari lebih 4 baris dan lebih dari 40 kata. Untuk kutipannya ini berpisah dengan kata sebelumnya serta dijorokkan ke dalam, dan spasi kutipan langsungnya ini 1 spasi. Kemudian antara kalimat sebelumnya itu atau tubuh tulisan itu spasinya yaitu 1,5 sampai 2 spasi. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang telah diringkas intisarinya dari sumber aslinya. Dan kutipan ini ditulis menyatu dengan teks yang telah dibuat serta tidak menggunakan tanda petik 2. Kutipan tidak langsung juga merupakan suatu kutipan yaitu mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri, tanpa merubah makna dari kalimat pada sumber yang kita kutip. Untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu, kutipan ini tidak dipisahkan dari teks atau menyatu dengan teks. Yang kedua, kutipan ini tidak menggunakan tanda petik 2 atau tanda kutip, dan yang dikutip ini hanyalah ide pokoknya. Untuk bahasa kutipannya itu menggunakan kalimat sendiri, bukan kalimat langsung dari sumbernya tersebut. Berikut merupakan contoh dari pembuatan kutipan tidak langsung menggunakan catatan tubuh atau body note, di mana untuk redaksi aslinya yaitu sebuah menjadi pemahaman bersama bahwa puisi itu memiliki banyak tafsir. Ini adalah kalimat yang akan dikutip, dan ini dari Suharyanto tahun 2009 halaman 22. Kalau ingin mengutipnya menjadi kutipan tidak langsung, maka kita harus mengubah kalimat ini menjadi kalimat baru tanpa mengubah makna dari kalimat aslinya. Dapat seperti ini yaitu Suharyanto, buka kurung, tahun bukunya yaitu 2009.2, kemudian halaman bukunya yaitu 22, tutup kurung, menyepakati pandangan umum yang menyatakan bahwa puisi sebagai salah satu jenis karya sastra bersifat multitafsir. Ini merupakan kalimat yang dibuat oleh penulis, yaitu berbeda dengan kalimat pada sumber yang dikutipnya, namun memiliki makna yang sama. Kemudian dijelaskan kembali oleh penulis yaitu, artinya saat dua orang membaca sebuah puisi yang sama, penafsiran atau pemahaman keduanya terhadap puisi tersebut mungkin saja berbeda bergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Ini merupakan contoh kutipan tidak langsung dengan catatan kaki atau footnote, di mana untuk redaksi aslinya yaitu sebuah menjadi pemahaman bersama bahwa puisi itu memiliki banyak tafsir, dikutip dari Suharyanto tahun 2009 halaman 22. Maka untuk kutipan tidak langsungnya dengan catatan kaki, Suharyanto menyepakati pandangan umum yang menyatakan bahwa puisi sebagai salah satu jenis karya sastra bersifat multitafsir. Kemudian buka kurung siku, tuliskan angka keberapa kutipan ini sudah kutipan keberapa, seperti itu, kemudian tutup kurung siku. Dan berikutnya boleh dijelaskan atau ditegaskan dari penulis sendiri. Jenis kutipan selanjutnya yaitu kutipan pada catatan kaki,
di mana jenis kutipan ini selalu ditempatkan pada spasi yang rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan ini diberi dengan tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Cara ini juga memudahkan pembaca untuk memeriksanya kembali. Ini merupakan contoh dari kutipan pada catatan kaki. Seperti ini contoh kalimatnya. Berbagai penyelidikan tentang akulturasi yang dilakukan oleh para sarjana ilmu antropologi budaya, bangsa Amerika memang telah menunjukkan bahwa penyelidikan akan peristiwa perpaduan kebudayaan yang dipandang dari sudut kompleks unsur-unsur yang khusus telah memberikan hasil yang memuaskan. Karena itu, Herskovits beranggapan bahwa pandangan serupa itulah yang paling berguna di dalam penyelidikan akulturasi. Jadi penulis ingin mengutip kalimat dari Herskovits namun menggunakan kutipan pada catatan kaki. Yang dimana setelah akulturasi itu ada titik kemudian angka 2 yang menandakan ini kutipan yang kedua. Lalu pada catatan kaki di halaman yang sama, maka di bawah nomor urut penunjukan 2 ini dapat dibaca sebuah kutipan langsung seperti ini, yaitu 2 kata beliau, titik 2, tanda petik, kemudian kalimat yang dikutip tersebut, lalu dipetik lagi dengan tanda kutip. Kemudian mencantumkan nama sumbernya yaitu M.J. Herskovits tahun 1948, kemudian titik 2 dan halaman bukunya yaitu halaman 536, kemudian tutup kurung. Kenapa ini dimiringkan? Karena kebetulan yang dikutip dari penulis ini merupakan kalimat dari buku yang berbahasa asing atau berbahasa Inggris, jadi kutipannya dimiringkan. Yang selanjutnya yaitu ada kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Bila pembicara seorang pejabat, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Dalam karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan lainnya, sering pula dibuat kutipan-kutipan atau ucapan-ucapan lisan, entah yang diberikan dalam ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, atau wawancara-wawancara. Sebenarnya, kutipan atau sumber semacam ini sulit dipercaya, kecuali mungkin ucapan yang disampaikan seorang tokoh yang penting dalam suatu kesempatan yang luar biasa, serta dapat diikuti oleh masyarakat luas. Berikut ini adalah contoh kutipan atas ucapan lisan. Bisa teman-teman lihat, yang pertama itu kutipan langsung pada teks, dan yang kedua kutipan dengan catatan kaki. Selanjutnya yaitu sumber kutipan. Yang pertama yaitu sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Bisa teman-teman lihat pada slide berikut contoh-contoh sumber kutipan yang ditulis di akhir kalimat atau di awal teks. Yang kedua yaitu dua sumber kutipan dengan penulis yang sama, serta jika tahun publikasi yang sama. Yang ketiga yaitu sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu sumber kutipan dengan menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Bisa teman-teman lihat juga contohnya pada slide PPT berikut ini. Sumber kutipan selanjutnya juga bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini, contoh-contohnya. Selanjutnya ada teknik mengutip. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ini ada dua, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, dan kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Yang ketiga ada kutipan pada catatan kaki, dan yang keempat ada kutipan dalam kutipan. Baiklah, saya Supriya Fatimah Nur akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan catatan kaki. Catatan kaki merupakan suatu keterangan yang kita tulis di bawah pada lembar sebuah jurnal atau karya ilmiah. Dalam hal ini, catatan kaki akan menjelaskan keterangan yang berkaitan dengan informasi yang kita cantumkan pada lembar di atasnya ataupun pada teks yang sudah kita buat. Penulisan catatan kaki sering ditulis dengan simbol angka, huruf, maupun tanda kurung yang ditulis berurutan dari awal sampai seterusnya. Pembuatan catatan kaki bertujuan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal atau informasi pada bagian teks yang sudah kita buat, serta menunjukkan asal sumber yang kita ambil, serta memperkuat dari bagian teks tersebut. Dari informasi yang kami temukan, catatan kaki memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai penguat bukti. Catatan kaki disebut sebagai penguat bukti karena catatan kaki akan menjadi bukti bahwa informasi yang
dituliskan pada karya ilmiah tersebut merupakan informasi yang benar adanya serta memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi kedua adalah pemberi informasi lanjutan. Catatan kaki memiliki fungsi sebagai pemberi informasi lanjutan yang akan memudahkan pembaca mengetahui informasi tersebut, sehingga mereka pun dapat mengetahui untuk mencari tahu sendiri informasi mengenai teks informasi yang sudah kita cantumkan pada karya ilmiah kita. Fungsi ketiga adalah memperluas pembahasan. Pemberian catatan kaki akan memiliki fungsi sebagai perluas pembahasan, di mana konteks pembahasan akan berkembang lebih luas serta pembaca dapat mengetahui pembahasan tersebut dengan melihat catatan kaki. Hal ini bisa dikatakan sebagai bagaimana pembaca nantinya ketika melihat teks dari ataupun informasi yang kita cantumkan pada karya ilmiah kita, mereka akan mudah untuk memperluas pembahasannya melalui catatan kaki yang sudah kita cantumkan. Maka pembaca akan mencari lebih lanjut mengenai informasi tersebut melalui catatan kaki yang sudah kita buat itu. Fungsi keempat adalah memberi keterangan atau petunjuk. Dalam hal ini, catatan kaki sebagai pemberi petunjuk untuk melakukan pemberian lampiran yang berkaitan dengan pernyataan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan penjelasan yang kita sampaikan. Adapun unsur-unsur pembangun catatan kaki yang pertama adalah nama pengarang, editor atau penerjemah, ada judul buku, nama atau nomor seri. Untuk nama atau nomor seri ini itu digunakan apabila ada pada sumber yang kita buat. Lalu data publikasi yang mana memuat jilid, nomor cetakan, kota penerbit, nama penerbit, ataupun tahun terbit. Dan terakhir adalah catatan kaki harus memiliki unsur nomor halaman. Baiklah, kita beralih pada aturan dalam penulisan catatan kaki. Nah, untuk penulisan catatan kaki ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Untuk urutannya sendiri, itu ada nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Untuk nama pengarang, kita harus menuliskannya secara lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. Berbeda ya dari pembuatan daftar pustaka. Kemudian untuk judul buku, masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak tebal. Aturan pembuatan catatan kaki selanjutnya adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki itu memakai tanda koma. Lalu harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman pada bagian bawah, sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm. Kemudian sesudah baris terakhir dari teks dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan. Aturan selanjutnya, jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Namun, apabila jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama, itu adalah 2 spasi. Nah, terakhir, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Baiklah, kita beralih kepada istilah-istilah yang sering digunakan dalam catatan kaki. Istilah pertama disebut dengan ibid. Ibid ini merupakan singkatan dari ibidan yang artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki sebelumnya, maka penulisannya itu ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi, diikuti tanda koma, lalu nomor halaman. Contohnya IBID titik koma lalu halaman berapa kita ambil informasi tersebut. Kemudian istilah kedua adalah object, merupakan singkatan dari opere citato. Artinya dalam karya yang telah dikutip ada kutipan lagi. Nah, istilah ini digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip tetapi sudah disisipi pula oleh catatan kaki lain dari sumber yang lain. Nah, urutan membuat penulisannya itu ada nama penulis atau nama pengarang, lalu diikuti dengan istilah object dan diakhiri dengan nomor halaman. Istilah terakhir ada namanya logcheat. Logcheat ini merupakan singkatan dari loco citato, yang artinya tempat yang telah dikutip. Nah, digunakan untuk catatan kaki yang berasal dari sumber yang pernah dikutip, tetapi sumber yang pernah dikutip, tetapi dari halaman yang sama. Nah, urutan penulisannya itu
nama, istilah log cheat, lalu tempat yang telah dikutip. Demikian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan, pertanyaan, kritik maupun saran dapat diajukan pada forum diskusi. Saya Andiani Firdaus mewakili seluruh anggota kelompok 8. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.